Menteri, selain beras, komoditas jagung ini juga menjadi perhatian pemerintah. Ini ke depannya roadmap-nya seperti apa? Apalagi Gorontalo ini juga digadang-gadang akan menjadi sentra jagung ya, Pak? Ya. Gorontalo, NTB, Jawa Timur, Sulsel, Lampung, Sumsel, dan lain-lain. Ini jadi sentra jagung dan minggu lalu, yang pertama kita sudah ekspor jagung dari Kalimantan Barat ke Malaysia. Kemudian minggu lalu ekspor jagung dari Sumbawa, kalau tidak salah ke Filipina. Kemudian Gorontalo kemungkinan bulan ini, akhir bulan atau awal bulan, mengekspor ke Filipina juga jagung. Jadi kita syukuri. Kami terima kasih pada pemerintah daerah yang telah melakukan ekspor ke negara lain. Itu suatu kehormatan bangsa. Kemudian terkait dengan rencana target swasembada gula ini seperti apa nih Pak update-nya? Ini nanti kita baru bekerja ya. Mudah-mudahan kalau untuk swasembada white sugar, gula putih, saya kira nggak masalah. Mudah-mudahan tahun depan bisa selesai. Langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini apa Pak? Paling lambat 3 tahun. Langkah-langkah yang pertama adalah kita memperhatikan regulasi yang ada. Yang mana saja menghambat petani tebu untuk berproduksi. Ini KUR kita akan perbaiki, kita akan rapat. Kemudian bibit-bibit unggul kita siapkan. Kemudian subsidi apa yang kita bisa berikan, ada pupuk masalah dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa beresin untuk petani tebu Indonesia. Bukan saja petani tebu, tapi seluruh perkebunan yang demand-nya tinggi, yang nilai ekonomisnya tinggi. Karena kita ingin melihat sektor pertanian ini memberi harapan pada rakyat Indonesia, khususnya petani, peternak, perkebunan, dan hortikultura. Sekarang NTP kita, dulu TP kita itu 106. Sekarang 121. Nilai tukar petani, tingkat kesejahteraannya naik. Dulu pangan itu minus 98, aku masih ingat. Dan kami tidak tega pada saat itu. Alhamdulillah sekarang sudah naik, bergerak naik. 18, 110 sudah naik. Tetapi untuk pertanian 121%, dan itu menggembirakan. Oleh karena itu kami mencoba kami coba mendata komoditas mana saja yang demand-nya tinggi tingkat dunia, bukan Indonesia saja. Nah, itu ada 13. Kelapa dalam, kakao, mente, kemudian gula. Ini kita prioritas. Kemudian yang mana kita impor. Yang mana kita impor agar bisa menekan devisa. Bayangkan 2 tahun terakhir kita impor katakanlah 7 juta. Itu hampir 80-90 dengan biaya lainnya bisa 100 triliun. Devisa kita lewat. Nah, kalau nanti kita bisa stop impor gula, itu bisa 50 triliun. Kemudian komoditas lainnya. Yang mana komoditas kita impor, kita bagaimana menyetop atau mengurangi. Kemudian yang ekspor, yang demand-nya tingkat dunia tinggi seperti kelapa, ini kita dorong. Insya Allah harapan untuk pertanian ke depan ada cahaya. Ada potensi-potensi lain ya Pak. Pak Menteri, di sisi lain juga pemerintah kan juga berencana meningkatkan pemanfaatan CPO, khususnya untuk biofuel B40, B50. Tapi Pak, di lapangan produktivitasnya ini masih rendah. Nah, ini gimana upaya Kementan? Ya, gini, ini kan tidak bisa instan. Kita bersyukur padi karena umurnya 3 bulan 4 bulan gampang. Tapi kalau perkebunan itu 5 tahun, umurnya 5 tahun, baru kelihatan. Paling cepat sekarang yang bibit unggul 3 tahun 4 tahun, katakanlah 5 tahun. Kalau padi 4 bulan, sehingga kita melakukan akselerasi. Alhamdulillah produksi baik. Nah, kalau untuk CPO kita target ini tahun kan B40. Nanti berikutnya tahun depan B50. Nah, ini nanti juga bisa memperbaiki harga CPO dunia. Karena kita menjadikan solar. Jadi dari CPO menjadi solar. Tetapi untuk berikutnya rancangan kita akan membangun sawit baru. Ini nggak boleh. Ini harus prima. Sama dengan cetak sawah. Pertanian modern, mutlak. Yang 3 juta hektar yang kita rancang adalah
transformasi ke tradisional ke modern. Itu mutlak. Juga dengan sawit, juga dengan kakao. Semua sektor yang kita garap ke depan itu harus pertanian modern. Tidak mungkin mampu bersaing negara lain kalau pertaniannya seperti tradisional. Oke, Pak Menteri, lalu saat ini kan juga ada Koperasi Desa Merah Putih. Nah, bagaimana supaya ini juga bisa mendukung ketahanan pangan kita, Pak? Ini sangat bagus. Jadi supply chain-nya, rantai pasoknya itu 8 lini. Dan keuntungan middleman untuk pangan ini itu 313 triliun. 8 lini. Katakanlah satu lini untung 10%, ada 15, itu bisa naik 100%, 60%, 50%. Nah, untuk menekan untuk middleman ini, kita ada koperasi berdiri. Koperasi berdiri ini dari konsumen, produsen langsung ke koperasi. Koperasi langsung konsumen. Berarti tinggal 3, 8 menjadi 3. Katakanlah koperasi untung 50 triliun. Seluruh Indonesia mengambil keuntungan 50 triliun. Berarti ada 263 triliun. 313. Ya kan? 200, berarti 263 triliun. 263 triliun bisa mengangkat harga di tingkat petani, artinya kesejahteraan petani meningkat. Yang 200 triliun, benar nggak? Kemudian konsumen juga harganya bisa ditekan karena supply chain-nya, rantai pasoknya dipotong. Ini daya belinya naik. Dulu beli 1 liter bisa 1,5 liter. Itulah dasar pemikiran Bapak Presiden. Ini gagasan yang luar biasa. Kalau ini jadi kenyataan, Indonesia lumbung pangan dunia, kemudian kesejahteraan meningkat, Indonesia emas bukan impian, tapi kenyataan. Pak Menteri, kemudian mungkin terakhir Pak, tadi Anda sempat mention terkait dengan petani. Tentunya petani ini kan juga menjadi tonggak ya Pak bagi sektor pertanian ini. Bagaimana upaya agar petani ini tidak hanya mungkin petani beras saja Pak, yang saat ini juga mungkin sudah bisa dikatakan cukup sejahtera. Tapi gimana Pak dengan komunitas-komunitas lain petani ini Pak? Bagaimana memastikan mereka juga bisa sejahtera? Jadi kita menyelesaikan satu persatu. Kan ini persoalan banyak nih. Kata kuncinya, beri ruang petani untuk untung. Jangan ada pihak yang memberi tekanan kepada petani sehingga tidak bisa bangkit. Beri ruang untung, Indonesia sejahtera. Beri ruang untung, Indonesia jadi lumbung pangan. Ruang untung beri keuntungan daripada seperti NTP 121 sekarang. Itu kan ada ruang untung di sana. Contoh, Bapak Presiden naikkan harga beras 6.500. Yang dulu pertama beliau dilantik 6.000 kan, naik 500. Dan direct dari Bulog ke petani. Petani senang. Coba tanya seluruh Indonesia. Pupuknya sudah puas. Tepat waktu datang, tepat volume, tepat jenis. Senang. Kemudian harganya juga menyenangkan. Sehingga begitu selesai panen, tanam lagi. Petani sangat sederhana. Beri ruang untung. Dilindungi, dijaga regulasi yang berpihak pada petani. Pertanian selesai. Oke, kita akan bersama ya Pak Menteri di tengah berbagai gejolak geopolitik global dan tantangan ancaman krisis pangan dengan berbagai langkah yang tengah ataupun akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian bisa menjaga ketahanan bahkan kedaulatan pangan tanah air. Terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sehat selalu untuk Anda Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah Economic Update 2025 bersama saya Andi Shalini, CNBC Indonesia Beyond Business.